Nabi 3 kali ngomong tuh. Ya. Ma naqasa min malin salakatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, bahkan kata Nabi bertambah, bertambah, bertambah. Inilah yang maksud pahala jariyah. Selama ini masjid berdiri, kita salat, orang-orang yang bersedekah pahalanya ngalir terus, walaupun dia sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang kami hormati, wabil khusus Ketua Dewan DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Hafiz dan seluruh DKM Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, para orang tua, para asasis, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan pada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat syahadat al-afiyah. Salam dan salam talbat sanjungan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajian subuh yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini tema atau kajian kita adalah berjudul 4 sifat manusia dipandang dari sisi kehidupan dan kematiannya menurut Imam Al-Ghazali. Ibu-ibu, bapak, siap dengerin ya? Udah pada makan belum? Oh udah, kira-kira belum. Ya, semangat ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah taala, ya. Imam Ghazali membagi 4 sifat manusia dipandang dari sisi kehidupan dan kematiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kata Imam Ghazali, al-hayatu bil hayati. Manusia itu hidup layaknya hidup makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Ya. Maka ketika hewan dan tumbuhan perlu makan, minum, kawin, manusia pun sama. Perlu makan, minum, kawin. Sini ada manusia yang mau kawin? Ada yang mau nikah? Ada enggak? Semua nikah semua. Itulah ya sifatnya manusia, ya. Jadi minum, makan, kawinnya binatang, hewan, pohon itu berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia ada aturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya, ya, maka hewan tidak ada. Lihat itu kucing, habis kawin, beranak, kawin lagi, beranak, kawin lagi, nggak ada hukumnya, ya. Nah, jadi beda dengan manusia, ya. Manusia itu punya aturan hukum karena manusia dikaruniai oleh akal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan akalnya dia bisa membedakan bainal haqqi wal batil, bainal haram wal
fungsi akal. Maka manusia harus punya akal, ya, yang punya akal. Dalam kitab Masalihul Ibad yang dikarang oleh Imam Syekh Shihabuddin Abu Hamad Ibn bin Hajar Asqalani, ada satu maqalah yang mengatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Tuba liman kana aqluhu amiran. Berbahagialah orang yang selalu dalam bimbingan akalnya, sehingga tingkah lakunya, perbuatannya atas bimbingan akalnya. Ya. Orang yang punya akal pasti pekerjaannya, tingkah lakunya positif, nggak bakal negatif, karena akal bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu fungsi akal. Ya. Wailun liman kana amira wa awahu asiran, dan hawa nafsunya selalu dikendalikan dan tidak dituruti. Tuh, ya. Jadi nafsunya dikekang, tidak dituruti, ya. Makan dengan sebaik-baiknya dengan perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, ya, dengan setengahnya aja, ya. Ulu washrabu wala tusrifu, jangan kebeli-belian. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka orang berlebih-lebihan. Makan kebanyakan ngantuk, ya. Makan dikit ngedumel. Ya, tadi coba gue makan di tempat kainan makanan banyak tuh, ya. Gue nyesal lu, kodang 100.000 makannya sedikit. Nah, gitu, ya. Nah, jadi orang yang punya akal selalu tindakannya positif, ya. Beda dengan orang yang tidak punya, yang akalnya, yang nafsunya dituruti, maka dia makan semakan makannya, minum seminum-minumnya, berbuat sebaik-sebuat perbuatnya. Ya, maka Nabi pernah dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kata Nabi malaikat Jibril, wahai Muhammad, berbuatlah semau kamu. Mau jadi orang baik silakan, mau jadi orang jahat silakan, mau amal silakan, mau tidak amal silakan. Fa innaka majziyun bih. Seluruh amal perbuatan kita Allah akan minta pertanggungjawaban, itu akan dihisab nanti. Itu manusia. Nah, jadi karena dia punya akal, nah, berbuatlah akal itu namanya ilmu. Jadi ilmu adalah hasil pemikiran. Dengan ilmu jadilah dia masjid, dengan ilmu jadi HP, dengan ilmu jadi mobil, jadi motor, jadi baju, jadi hotel, jadi apartemen. Itu semuanya ilmu, hasil buat ilmu, pikiran. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan harus berdasarkan ilmu. Salat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, haji pakai ilmu, umrah pakai ilmu, ya. Itu juga tuh maling pakai ilmu juga, ya. Ya, maling pakai ilmu enggak? Pakai ilmu. Bagaimana cepat mengambilnya itu? Pakai ilmunya. Gitu, ya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, Ibnu Ruslan berkata dalam satu matan zubatnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan dalam matan zubatnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal, beribadah, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umrah, mau wudu, mau mandi, mau zakat, mau apa saja tanpa ilmu, bi ghairi ilmin a'maluhu
mardudatun la tuqbalu. Seluruh amal perbuatannya, seluruh ibadahnya la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah, bahkan ditolak. Nauzubillah min zalik. Maka kita jangan ilmu nih ibu bapak nih sedang menuntut ilmu, ya. Kata Nabi dalam hadisnya, man salaka ayatan sabil iman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang melangkah untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya melangkah menuju surga. Semoga kita melangkah kemari, Allah menunjukkan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka seluruh aktivitas kita harus berdasarkan dengan ilmu. Nabi bersabda dalam hadisnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia di dunia, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, menjadi camat, menjadi lurah, mau jadi RW, mau jadi suami, maka seluruhnya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang bahagia, ingin bahagia di akhirat, mau salat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umrah, mau sedekah, mau berkurban, maka dengan ilmu syaratnya, kuncinya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kesimpulannya kata Nabi, barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat, maka harus diraih dengan ilmu. Dengan ilmu manusia derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu dan para malaikat. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, yang yakin adanya Allah. Dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah. Itu karena keyakinannya, keimanannya. Allah angkat derajatnya. Siapa lagi? Utul ilma, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu. Nah, jadi semua dengan dasar ilmu kita kerjakan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, al-hayatu bil mauti. Manusia itu hidup. Manusia itu hidup dan mati. Ya. Manusia itu hidup, ya, dan mati, ya. Tidak ada manusia yang selama-lamanya hidup, pasti dia akan mati. Al hayatu bil mauti. Manusia itu, al hayatu bil mauti, ya, manusia itu hidup. Yang kedua, al mautu bil mauti. Manusia itu mati layaknya matinya hewan, matinya tumbuh-tumbuhan. Jadi di dunia ini tidak ada yang kekal, seluruhnya mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Al-mautu bil mauti. Manusia itu mati layaknya matinya makhluk lain. Karena manusia tidak ada yang sempurna, semua pasti akan mati, ya. Kita yakin pasti kita akan mati. Kenapa? Asalnya kita tidak ada, ya, tidak ada, ya. Dulu kita tidak ada, berarti kita mati, ya. Allah berfirman dalam firman-Nya, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nabi Muhammad pada dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya, isma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu, ya,
Tapi ingat, hidup yang kamu jalani pada akhirnya sampai titik yang namanya kematian. Jadi tidak ada manusia yang abadi. Fir'aun yang dulu menjadi Tuhan dirinya, dia mati di Laut Merah. Ya. Orang-orang yang berkuasa, ya, yang menjadi presiden, mati semua. Tidak ada yang hidup. Bahkan kita yang hidup ini sudah menjadi camat. Apa camat? Calon mati. Ya, semua camatnya calon mati. Ya. Tidak ada yang kita bawa ketika kita mati. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, jabatan yang kita cari, pangkat yang kita cari, kedudukan yang kita cari, harta yang kita cari, semuanya kita akan tinggal. Ya, kenapa? Pasti kita akan mati. Ya, tidak kita bawa. Tapi hanya aja satu yang kita bawa. Apa? Amal kita. Nabi bersabda dalam hadisnya, yutba'ul mayyiti thalathatun. Ada 3 hal di mana ketika mayit akan dibawa ke alam kuburnya, ke tempat pemakamannya. Ya, yutba'ul mayyiti thalathatun. Ada 3 hal yang akan mengikuti ketika mayit kita digotong menuju tempat pemakaman, ke kuburan. Apa itu? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, perbuatannya, amalnya. Wa yarji asani wa yalqa wahidun. Ketika jasad kita dimasukkan ke liang lahat, di situ saya tanya, adakah orang yang hidup semati? Dulu waktu pacaran, waduh, ya, Neng, abang hidup semati neng sama Neng, nggak bakal abang berpisah. Ketika dia istrinya mati, baru 2 hari udah kawin lagi. Nah, jadi tidak ada orang yang semati. Ketika jasad kita dimasukkan ke alam lahat, tidak ada yang menemani kita. Istri kita yang kita cintai nggak mau menemani kita. Suami yang kita cintai nggak mau menemani kita. Anak yang kita cintai tidak mau menemani kita. Harta yang kita cari, pangkat yang kita cari, kedudukan yang kita cari, semua yang kita tumpu di dunia tidak akan kita bawa. Payarji asani, maka pulanglah keduanya. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Wa yabqa wahidun, yang hanya satu yang ada tinggal di alam kubur kita. Yang ikut kita cuma satu. Yang tetap cuma satu yang ikut kita. Apa tuh? Amaluhu, perbuatan kita yang menemani kita di alam kubur. In kana amalu khairan fajazau khairan. Jika amalnya baik, maka balasannya akan baik. In kana amalu syarran fajazau syarran. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk. Sesuai dengan firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah. Zarrah itu bedak yang terkecil, atom yang tidak kelihatan, ya. Niscaya dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula orang yang mengerjakan kejahatan, walaupun kecil nilainya, pasti Allah akan perlihatkan kebalasannya nanti di akhirat. Di dunia Allah tidak akan balas. Lihat Israel, bagaimana bengisnya Israel itu, zionisnya Israel, sadisnya, ya. Saudara kita di Palestina, di Gaza, dibombardir. Ada yang tangannya putus, ya, hancur badannya karena Zionis Israel. Kita lihat kan sedih, nangis. Kita berdoa, ya Allah, laknat Israel. Bukan tempatnya di dunia, nanti di akhirat. Ya, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari faqad udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul
innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini bagi orang yang soleh, bagi orang yang muslim, yang bertakwa. Hanya saja pahala-pahala kamu akan disempurnakan, dibalas di hari kiamat. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Kalau kita bahasa ilmu nahu, ya, bahasa ilmu nahu, itu ujurakum namanya jamak taksir. Mufradnya ajrun. Jadi ajrun, ajrani, ujurun. Jadi kalau ujurakum, Allah akan membalas pahala-pahala kamu di akhirat nanti. Apa saja? Pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala umrah, pahala berkurban, pahala sedekah. Nanti di akhirat, di hari kiamat, bukan di dunia. Faman zuhziha 'anil nari wa adkhala jannata faqad faz. Barang siapa dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang beruntung di dunia ini, di akhirat nanti. Jadi kalau kita di dunia beruntung sementara, oke, dimenang, iman 5 tahun. Nanti di akhirat kalau sudah beruntung selama-lamanya, khalidina fiha abada. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa masuk surga khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ustaz, bagaimana kalau orang yang muslim masih maksiat, punya dosa? Dia akan ada batasnya di neraka, Allah akan masukkan ke surga. Iya. Mana dalilnya? Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Ini Nabi yang bicara. Mau bagaimana umatnya, pasti umat Nabi masuk surga. Yang bermaksiat masuk surga. Illa man qad aba, kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Nih saya tanya nih, di sini ada yang mau masuk surga? Hah? Enggak kan? Mau masuk surga semua? Mau. Ini kata Nabi ada illa man qad aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Sahabat bingung, ya Rasul, qalu man ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa sih orang yang enggak mau masuk surga? Pasti kita semua masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Banyak itu doa masuk surga, mengharapkan surga. Mana ada sih ya Rasul orang yang enggak mau surga? Semua pasti orang masuk surga. Kata Nabi, ada. Apa jawab Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati perintahku, berarti perintah Allah, maka dialah orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang membangkang, melawan perintahku, kata Nabi, berarti melawan perintah Allah, maka dia akan masuk neraka nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kesimpulannya, semua pahala kita Allah akan balas nanti di akhirat. Ya. Yang ketiga, al-hayatu bil mauti. Ya. Jadi kan yang pertama al-hayatu bil hayati, ya. Yang pertama al-hayatu bil hayati. Yang kedua al-mautu bil mauti. Yang ketiga al-hayatu bil mauti. Manusia itu hidup, tapi ada yang matinya hatinya mati. Manusia itu hidup, jalan ke mall, jalan ke kantor, ke hotel, ya, ke pasar, jalan tuh manusia. Hidup jasadnya, tapi hatinya mati. Kenapa? Karena tidak ada iman dan takwa pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Inilah yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman,
walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 79. Bagaimana orang yang hidup tapi mati hatinya? Kata Allah, dan sungguh kami jadikan, kami siapkan isi neraka jahanam adalah kebanyakan manusia dan jin. Jadi Pak, nanti neraka dipenuhi oleh manusia dan jin. Ya, enggak. Kalau malaikat masuk neraka, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, dia akan menyiksa, bukan masuk neraka. Memang ditugasi oleh Allah menyiksa manusia di neraka. Ya. Pada saat itu malaikat masuk neraka, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, malaikat ditugasi Allah untuk menyiksa manusia agar dia merasakan azab Allah ketika dia bermaksiat di dunia. Nah, jadi isi neraka jahanam nanti adalah manusia dan jin. Kenapa mereka mau masuk neraka? Pertanyaannya, maka karena apa? Allah bilang, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kasih hati, ya, mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya keras, di rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat musola, rumahnya dekat pesantren, tapi ketika dengar azan nggak terbentak tuh hatinya, terbit hatinya untuk mendapat pergi ke musola. Ada masalim, cuek aja, ya. Ada anak yatim, cuek aja. Ada fakir miskin, cuek aja. Ya berarti gue kaya, gue nyari, gue bawa. Nah itu prinsip orang itu, ya. Hatinya keras, nggak mau, nggak bisa lembut, ya. Jadi mereka Allah kasih hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ya. Ini benar, ini salah, dia nggak mau. Yang penting saya bisa dapat uang dengan cara apapun. Tuh hatinya keras, ya, keras, ya. Walahum azanun la yasma'una biha. Allah kasih telinga, bisa mendengar, sehat telinganya, ya. Rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat musola, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuek aja, makan aja, minum aja, tidur aja, santai aja. Nggak terbetis itu di hatinya, di telinganya. Oh, ini azan, waktu sholat, berhenti aktivitas, kantor berhenti aktivitas. Enggak, cuek aja, ya. Apalagi walahum a'yunun la yusbiha. Mereka Allah kasih mata, tapi dia tidak gunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah SWT. Mata Allah kasih mata digunakan untuk maksiat, ya, menonton yang hal-hal yang bermaksiat, ya, nggak digunakan untuk membaca kitab, membaca Al-Quran. Padahal kan membaca Al-Quran lebih hebat, lebih pahalanya lebih besar, ya. Bahkan Al-Quran nanti yang akan menolong kita di hari kiamat, ya. Apalagi ini bulan puasa, Syahrul Quran, di mana Al-Quran dibaca sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yatikum syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Bacalah Quran karena dia akan menjadi penolong kamu di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Nah, jadi kalau kita mau ditolongi Al-Quran di dunia, banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi matanya gunakan untuk Al-Quran. Bahkan Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, besar sekali orang membaca Al-Quran. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun.
Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf. Ya. Wal hasanatu asyru amsalihha. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Ya. Kita baca Yasin, Alif Lam Mim, itu memang dikit. 2 huruf. Yasin, 2 huruf. Alif Lam Mim, 3 huruf. Tapi nilainya 1 huruf dibalas 10. Yasin 20 kebaikan. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Bagaimana kalau Yasin selesai, ya khatam Yasin dan tahlilan? Berapa tuh huruf Yasin? Huruf dalam surah Yasin berapa huruf? Subhanallah. 1 huruf Allah balas 10. Berapa tuh huruf dalam surah Yasin? Dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Anfal, surah Al-Ahzab, hurufnya seluruhnya terkumpul di Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan jumlah huruf di Al-Quran adalah 10.270.000. Ya. Jadi kata Nabi tadi, yang tadi saya bilang tadi, kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak membaca alif lam itu 1 huruf, bahkan alif harfun, lam harfun, mim harfun, jadi 3 huruf. Balasannya 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita khatam Al-Quran? Ya. Tadi kata Imam Syafi'i, ya, Al-Quran hurufnya berjumlah 10.270.000 kali 10. Karena 1 huruf Allah balas 10 kali 10. Berapa tuh totalnya? Subhanallah. Nanti di akhirat kita akan dapat itu pahalanya, bukan di dunia itu. Ulaika kal an'am, orang yang hatinya keras, telinganya enggak mau dengar nasihat, matanya enggak mau dengar melihatkan ayat-ayat Allah, mereka Allah samakan dengan binatang ternak. Kalau ada manusia seperti ini, mereka sama dengan binatang ternak. Ya. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada ternak. Kalau ternak bulan haji, kerbau dipotong, manfaat dagingnya. Kalau manusia dipotong, ada yang mau makan daging manusia? Nggak ada, itu kanibal tuh. Ya. Nah, ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang yang kemana-mana tapi nggak dapat hidayah, bagaikan orang yang lalai dalam kehidupannya. Lalai dia. Itu. Bahkan seluruh anggotanya nanti di akhirat Allah akan hisab. Ya. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun." Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan. Kalau kita enggak punya pengetahuan, jangan kita ikutin, jangan kita laksanakan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran kita yang tadi saya bacakan, pendengaran kita, wal basara penglihatan kita, wal fuada hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah akan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tuh. Enggak ya, pergunakan dengan sebaik-baiknya itu. Yang terakhir, ya, al-mautu bil hayati. Manusia itu mati tapi bisa menghidupi orang yang hidup. Bagaimana tuh? Manusia mati di alam barzah sekarang nih, tapi dia bisa menghidupi orang banyak. Contoh, kita ziarah ke makam waliullah. Sering ziarah kan? Ya. Itu tempat ziarah banyak pedagang nggak? Banyak. Bahkan didukung oleh pemerintah. Ya. Dengan pariwisatanya didukung oleh pemerintah. Menghasilkan devisa negara. Ya. APBD, anggaran pendapatan daerah, dapat tuh dari situ tuh. Ya. Dibuatlah, baguskan itu makam-makam para wali sehingga mendapatkan pemasukan. Ya, walinya sudah meninggal, orang alimnya sudah meninggal, tapi dia bisa menghidupi orang-orang yang berjualan di situ. Tuh namanya orang-orang yang berjasa
pahlawan kita dulu yang mati ditembak, mati dibunuh, mati dipancung, mereka mati jasadnya membela negara, tapi kemerdekaan yang sekarang kita nikmati hasil jerih payah mereka. Betul. Tuh. Mereka sudah meninggal di alam kubur. Kita nikmati Indonesia merdeka, setiap 17 tahun kita rayakan, kita hura-hura. Nah, kita umat Islam yang hura-hura, kita kirimkan Fatihah, kirimkan doa pada mereka, namanya tanda terima kasih kepada mereka, ya. Nah, jasad mereka mati di alam kubur, tapi hasil jerih payah mereka kita nikmati Indonesia merdeka. Para wali, para alim ulama mati di alam kuburnya. Dengan ilmunya kita bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa umroh, bisa berdagang, bisa berbisnis dengan syariat Islam. Tuh, dekat ilmunya mereka. Ya, mereka mati di alam kubur. Dosen mati, guru mati, tapi ilmunya bermanfaat bagi kita. Inilah yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Bila manusia meninggal, putus seluruh amal ibadahnya, tidak bisa lagi beribadah. Udah mati di atas balik, mau ngapain? Dulu masih hidup tenang-tenang saja. Ya, itu. Illa min talatin, kecuali 3 perkara masih menghasilkan pahala. Jasadnya mati tapi masih dapat pahala. Namanya pahala jariyah. Siapa mereka itu? Pertama, sadaqatin jariyah. Orang-orang yang pernah menginfakkan hartanya, menghibahkan hartanya, mensedekahkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah. Masjidkah, musholakah, pesantenkah, anak yatimkah? Hasil daripada sedekah mereka kita nikmati sekarang. Ini masjid begah seperti ini, ya. Para agnia, orang kaya, mereka nyumbangkan hartanya, kita berikan karpet, berikan lampu, kipas angin, AC, nyaman kita salat berkat sedekahnya orang-orang kaya. Meninggal mereka dalam kubur, selama ini masjid digunakan untuk ibadah pada Allah, akan mengalir pahalanya ke mereka, namanya pahala jariyah. Tuh, jasadnya mati, tapi kita bisa menikmati ke amalan mereka. Tuh, ya. Enggaknya Pak, kita masih hidup, jangan sayang-sayang dengan harta, sedekah. Ya. Sedekah yang banyakin, ya. Ma naqasa min malin sadaqatin bal yazdad. Nabi 3 kali ngomong tuh. Ya. Ma naqasa min malin sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, bahkan kata Nabi bertambah. Inilah yang maksud pahala jariyah. Selama ini masjid berdiri, kita salat, orang-orang yang bersedekah pahalanya ngalir terus walaupun dia sudah meninggal. Tuh, ya. Yang kedua siapa? Yang kedua, al-ilmin yantafa'u bih. Para alim ulama dengan ilmunya mengajar. Para kiai, para dosen, para guru mengajar. Ketika dia mati, ilmunya dinikmati oleh orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Jadilah dia orang yang muslim intelektual. Jadi yang ada yang jadi sarjana ekonomi, sarjana Islam, jadi profesor, jadi doktor, berkat ilmunya para orang-orang berilmu. Mereka sekarang di alam barzah menikmati hasil jerih payah mereka dengan ilmu yang mereka ajarkan. Para ulama, para kiai, mereka di dunia, mereka di akhirat mendapat pahala jariyah berkat ilmu yang mereka ajarkan. Oleh karena itu, cari ilmu kita sebanyak-banyaknya, ajarkan kepada orang lain agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir, waladun salih yad'u lahuma. Anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini kita cetak anak-anak kita jadi anak saleh. Ketika kita mati, anak kita bisa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cetak anak kita anak jadi anak saleh agar dia berbakti kepada kita. Doakan kita di alam kuburnya. Allah tidak akan tolak. Ini kata Nabi, doanya pasti diterima oleh anak yang saleh.
Ustaz itu soleh, anak soleh. Kalau dia punya anak gimana Ustaz? Dia nyumbang ke anak yatim, gimana Ustaz? Dia bukan anak nasab, bukan anak darah daging, bukan. Di sini Nabi bersabda, awaladin salihin, pakai ilmu nahwunya namanya ilmu nakirah, bukan ilmu ma'rifat. Kalau ma'rifat anak darah, ini ada ilmu nakirah. Isim nakirah. Berarti anak siapapun yang pernah disedekahkan, yang pernah dididik, ya, anak yatim kah, anak orang-orang yang lemah kah, dididik akan jadi anak yang bahagia. Maka ketika dia meninggal, didoakan sama dia. Maka anak yatim yang mendoakan yang orang yang kaya, yang orang yang memberikan pahala sedekahnya, maka termasuk anak waladun saleh. Jadi anak yatim yang kita sedekahkan, ya, dia menjadi anak yang baik, yang saleh, jadi orang berilmu, jasajana, dia doakan kita, termasuk anak yang saleh juga. Maka ilmu itu bermanfaat bagi orang-orang yang tua yang pernah menafkahkan hartanya, baik pada anak didiknya atau anak yatim yang sebenarnya. Nah, pada akhirnya kesimpulannya, kata Nabi, khairun nas man anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga puasa kita pada ini Allah terima. Puasa salat kita Allah terima, baca Al-Quran kita Allah terima, sedekah kita Allah terima, anak-anak kita anak yang saleh. Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki. Allah angkat derajat kita nanti di surga, dan Allah akan kita ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Tsumma ta'alakum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.